Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus maju. Wah, gadok. Nah terus yo ono tukang udut barang. Enggak ada, Pak. Lan Mana ini kan apa istilahnya? Ya nah, jalan-jalan kita sendiri lah. lan jalan di menurut saya ini kurang terawat, sehingga ini pohonnya tuh menjulang. Itu perumahan BSB ya, Bukit Semarang Baru. Ada pertigaan, ini perhatikan itu perumahannya. Nah, kita ambil ke kiri, kita sampai kurang lebih 100 meter dari air panas Bonoharjo. Ini hanya ada satu jalan ya, jalan beton seperti ini, sampai nanti kita masuk ke desa Serbalong itu yang merupakan gerbang kebun teh Medini. Mana wisata. Sudah rame. Karena jalannya sudah dicor sampai desa wisata Serbalong. Oh, makanya ini Curug Lawe, tapi bukan Curug Lawe yang di Kali Sidi, tapi yang secepit. Arahnya ke sana. Nah ini teman-teman, kalau sudah sampai ke gerbang perkebunan teh PT Rumpun Sari Medini Serbalong ya, kita bayar retribusi dulu. Wah ini rame sekali ini kebetulan ini. Halo bos. Wah ini bakalan banyak temannya ini nanti. Kita bayar retribusi dulu. Berapa Pak retribusinya Pak? Satu orang 10.000. Satu orang 10.000. Parkirnya 5.000. Parkirnya 5.000. Satu motor berarti 2. Pak nanti sampai ke kebun, kebun kampung Perumasan itu berapa menit kira-kira Pak? Itu dengan motor 5 kilo. Kalau jenengan ke sana kan belum pernah. ya. Oh pernah ya, dulu, tapi perkembangan apa enggak tahu. 1 jaman lah. 1 jam. Masalah jalannya kurang, ya enggak tanjakan itu. Dan Perkembangan apa Pak yang baru Pak? ya belum ada, tapi kan juga sudah dulu kan gua ya, jenengan masuk gua. Iya masuk gua Ya, Jepang. dan ada juga itu apa? Air Terjun. enggak, Bukan. air apa itu ya? Oh iya yang bawah itu ya. Yang bawah itu loh. Nah terus mau naik ke puncak Gunung Ungaran, jalurnya apa masih ada? Masih. Itu Hmm. masih terus dijaga itu. Dijaga ya. Oh kita nanti kalau nyandak mau naik ke puncak juga. Tapi ya paling enggak 2 jaman dari Perumasan. Dari ini dari Bahmin ya. Oke, makasih ya Pak ya. Saya terus lanjut ya Pak ya. Patokannya apa Pak nanti kalau naik Pak? Nah, nanti jenengan ini aja apa listrik ini kalau ini kalau listrik kan sudah sampai Perumasan. Pasti sampai kalau anu ini. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman bingung karena banyak persimpangan di kebun teh, itu nanti yang jadi patokan tiang listrik ya Pak ya. Iya, patokannya tiang listrik, karena tiang listrik nanti Tetap satu-satunya menuju ke kampung Perumasan begitu ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Oke, monggo. Lanjut. Ya Allah, jalannya mantap. Teman Gundes, sebelumnya saya sudah pernah beberapa kali dulan ke kampung Perumasan, baik itu lewat Diskemawar di Bandungan maupun lewat kebun teh begini. Jadi sebenarnya saya sudah sangat siap dengan trek jalan yang sulit ini, tapi saya tidak membayangkan sama sekali setelah sekian lama jalan ini ternyata bukannya lebih baik, tetapi lebih mengenaskan begitu ya. Dan kebun tehnya sendiri juga semakin tidak terawat menurut saya ya.
saya kira ada perkembangan yang positif, tapi ini jalannya malah tambah parah ya. Batu-batunya juga pada lepas. Nah, ini kalau ragu-ragu pokoknya ngikut terus sama tiang listrik ini. Pak listrik itu. Jalannya parah. Turun. Enggak berani. Ada nih amin, jumlah kemarin di ruang ngarep karo orang demi mesin gila. Aduh, mampu banget. Ini suasananya masih seperti dulu. Batunya malah tambah pada lepas, jadi tambah parah jalannya. Jalan yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus maju. Wah, gadok. Nah, alhamdulillah. Terus. Jalur ekstrim. Mbak Men pengen kesini, tapi kok jalurnya jalur cantik ya. Ini jalur ekstrim lagi. Terus. Bismillah. Bisa. Ya gitu. Naik terus. Bismillah. Aduh. Dinginkan mesin dulu ya, ini jauh kampas. Ya Allah. Silaturahmi ke. Ini setangnya nggak malu teman-teman. Jadi karena batunya pada nongol, ini setangnya itu montang-manting ya. Kita tetap harus cari tempat untuk mendinginkan mesin ini. Orang rawani nggak tambah rekoso montore sake turun gini kempis kok. Bismillahirrahmanirrahim. Trek sulit lagi. Naik lagi weh. Udah kalau kepenak. Ayo. Amma. Kasihan motorku. Ini dulu saya pernah lewat jalan ini dan juga berhenti di sini. Sudah banyak perubahan. Perubahannya bukan ke arah yang lebih bagus, tapi lebih dalam tanda kutip lebih parah ya. Jadi ini jalan-jalan ini kalau dulu masih lumayan, ini sekarang batu-batunya sudah banyak yang lepas. Tuh ya, lepas seperti itu sehingga kalau dilewati motor benar-benar sangat menyiksa, apalagi motor matic dengan cc kecil seperti punya saya. Ini jalannya geragal seperti ini ya. Ini sampai ke atas seperti itu. Dan kebun teh itu dulu masih rimbun, hijau sangat segar. Tapi sekarang banyak ditumbuhi tanaman-tanaman yang sebenarnya tidak diharapkan ya. Apa itu namanya, peradu apa itu ya. Itu sampai ke atas itu yang seling-seling putih itu
seharusnya tidak berada di situ ya. Sedangkan di video saya yang pernah saya upload dengan judul Perumasan jalur terdekat menuju Gunung Ungaran itu masih masih seger sekali tanaman tehnya, rimbun, hijau, dan sepertinya terawat ya. Ini sekarang sudah sepertinya bukan tidak tapi kurang ya. Mohon maaf, ini kurang terawat ya. Banyak tanaman yang sebenarnya tidak ada di situ tapi secara nyata ada di situ. Ini kebun ini memang sangat luas ya. Motornya besok siap tuku motornya besok. Aja. Lumayan. Jadi ceklong gitu. Sebenarnya di sini. Turun dulu jalannya saya. Turun dulu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ngenteni kono kae nggon anu saiki ben Perjuangan. kono. Jalannya? Ben kono kae lho. Ojo mudun kono kowe. Tuh hutannya. Masih sama ternyata. Tidak terawat juga. Kaget aku udah kenapa. Ya Allah Gusti. Ini kalau misalnya darurat mau melahirkan terus bagaimana? Apa sakit keras? Sebaiknya kalau yang hamil jangan tinggal di sini, jangan tinggal di kampungnya Mbah Min, kos saja di Ungaran sana. Kasihan nanti kalau sudah waktunya melahirkan harus melalui jalan seperti ini. Wah, pemandangan yang cantik. Nah. Wow, pakai dandan nih. Sekok dosnya. Nalar apa terus? Mungkin. Ada yang kita sama terus. Siap kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Aku tidak suruh maju. Bapak ini lama juga nggih. Lah jalan nang ndi? Perumasan. Oh. Ki ambaan iki ndang sih. Ki ambaan lah niki darurat kaya nek ra tak kalahi benekke. Ya Allah, nggih. Jeneng perumasan. Perumasan. Pun pinten taun tong perumasan jenengan? Rada suwe. Kali Mbah Min. Mbah Min nggih dhisik Mbah Min. Pertama Lo Mbah Min. 83 kok. Oh, 83. 83 udah nyampe. Saniki enten pinten kakak ya, Pak? Saya melorot. Saya melorot nggih. Ya Allah. Ya, karena setiap Akses. setiap kawin, Keluar nggih dari ini kampung. Nggih. ada perkembangan. Oh. Niki tasih tebih niki. Pun caket. Pun caket nggih. Mencaket nggih. Niki mungkin mandap terus munggah rata. Nggih. Biasanya nek minggu kan sono sing do camping, niku ndak tasih do nggih kemah. Teng, anu. Nggih. Iki ora ketemu wong blas iki.
Ini sepi, hari-hari ini sepi mau. Oh. Kenapa nggih padahal niki Ya, mungkin ya karena faktor jalan. jalan Nggih. jelas jalan nggih. Lah medal ngebukan niku nggih tesih sami. Lumayan. Oh. Penak pundi kalau bukan. Ngebukan itu sakjane nek telasane nggih rada enak ya, tapi terlalu ekstrim. Luwih Oh ekstrim. nggih. Pas modal mriku niku duweni motor metik. letter SC dan juga turunannya tajam banget. Hmm. Jadi nek pakai metik kita enggak berani. Ndak Oh berani nggih. ngoten. Padahal pengen nyobi medal mriko. Karena nek jangan meh nyobi medal mriko niku jangan ketahui beda sing rantai. Oh. Rantai kan nggih. iso nggundeli. Nggih. Nek metik niku Los terus ora nggih. mboten jamin nek metik. Nggih, masalahnya duweni motor cilik. Perhatiannya teman-teman yang bawa metik lho. Nggih. Dan kadang wis akeh sing blusuk. Oh. Ngeri. Ya. Lagi niki mawon nggih kaget lho kok malah dalane dados Pokoke ini. ngeten. Kok nek busuk ora ana sing nulungi niku lho Pak. Nggih, sepen. Kula lagi mriko dandan kuwi mriki. Niki nek mungkin tasih ana wektu kula lanjut mriko. Lah terus ya ana tukang udut barang. Enggak ada, Pak. Ini saya Lah, cuman soalnya kan- apa istilahnya? Ya Allah. Ya nah jalan-jalan kita sendiri lah. Tak. Lah nggih jalan di sendiri soalnya. Nggih, nggih. Ning kan kudune kan Terus amale yo piye yo. Pemerintah ki bantu ngoten lah. Ya Nggih. mudah-mudahan aja Pak ke depannya kelihatannya juga sudah Lah, ada. Kalau aturan pinten juga. nggih setahun kepengker napa nggih wonten material-material. Oh niku sithik tok niku Bu. Oh. Dicor niku saking desa. Nggih niku kula kan teng Promasan ning Nggih, medal banjir Mawar. aku kula. Lampah nggih. Kok wis ana apa jenenge molen apa napa niku. Nggih. Dadi dandani ya kok Semen, penasaran terus mriki wau. kericak napa nggih. Wah. Kok kula pun jane. bola-bali mriki. Nggih. Ning sing medal mriki pun dangu banget. Nggih. Bangun nggih tasih boten murak-marik ngoten Nggih. Nggih. Kan boten Ning tasik apa-apa. mending sing riyen, Pak. Mending sing riyen nggih. 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 Kegiatan sosial liyane napa biasane sing sok teng daerah Promasan? Kegiatan sosial maksudnya napa? Perumahan niku karena nuwun sewu nggih, kados kula nggih. Termasuk berdiri sendiri di situ. Saya menggabung juga. Lagi iso bangun masjid apik men bareng niku. Nggih. Dan itu kan juga teman-teman relawan juga yang Nggih. bantu. Ada yang lain kalau kampung sendiri kemungkinan tidak akan mampu mungkin ya. Lah kula niku anak. Jadi untuk teman-teman mungkin dari berbagai komunitas, alhamdulillah peduli. Mbah Kirun. Nggih mben iso gawe listrik napa? Listrik. Sukarelawan. Air niku nggih. Ternyata Donatur-donatur. relawan. Relawan almarhum Mbah Santoni. Hmm. Terus habis dari Bali, besok di sini bikin itu mikro. Lah anu dalan munggah teng puncak Ungaran niku tasih wonten keng Mbah Min niku. Kita sih toh. Tasih. Tasih Kopen, ketara, Nah, ketok. jalan puncak sih tetap ada ya orang yang naik ke puncak. Nggih. Oh. Sing medal Promasan maksudnya nggih. Nggih. Oh, tetep lewat jalan iki berarti. Tetap lewat jalan. Oh. Niku jane kula niate ajeng bablas munggah saya. Ini priyane kita kan kene iki apa ya Nggih. nyandak gitu. Oh, bermalam tau di sini. Lah nggih. Kok bermalam iso ngobrol iki. Nggih, nggih. Bermalam di sini, mungkin bermalam di tempat saya. Oh, lah nggih. Ngobrol sama ngopi. Sebelah pundi jenengan dalu kalih Mbah Min? Nah, gen kula enten-antene telek niku. Oh. Gen radio komunikasi. Oh. Kula enten-anten siji ngacung munggah niku lah niku. Wingking masjid. Ini sing tasik Ah, Mbah Biyung Sebelah. itu kan terus Mbah Sebelah, Min, nggih. terus Pak RT, terus Mbah Biyung. Nggih. Nah, Mbah Biyung niku mak kula. Oh. jenengan. Nggih, nggih, nggih. Kula anak nomor kalih. Oh, kula malah dereng kepanggih piantune Mbah Biyung niku. Ah, Ning kan anggere arep Terkenal. Mbah Biyung ngoten. Oh, jeneng putrane. Jeneng nek Mbah Min kula mesti ketemu. Nggih, nggih. Nggih. Ning Mbah Min putri mboten wonten niku mboten mireng kula. Enten kabar Nggih. ya. Yo Nggih. Kula kula kaget lho kok bojone Mbah Min kok nomen kula ngoten lho. Putrane. Putrine sing teng pundi ditarik Sing niku manggal. jarine. Nggih. Oh. Nggih monggo dilajeng kula tak. Nggih. Pangapunten niki. Nuwun sewu ha teng mriki Nggih. ora iso ngampirke kok mak niki sekolah. Apa-apa? Nah, kita lewat tanjakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ora apa-apa. Ora mau ngopi ora aku apa. 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 Ora mau ngopi ora aku
gering lho iki. Gering. Saya ketok gering. 55 Ju, 53 Ju. Ora aku wis gering lho iki, wis ora hidak. Jadi kalau teman-teman lewat jalur perumasan lewat kebun teh Medini itu harus siap motornya turun harga ya. Siap-siap saja karena jalannya memang waduh. Ya, seperti ini. Orang yang lewat sini hanya yang mau naik gunung. Aman. Aman terkendali. Penumpangnya tidak berani kita turun lagi. Amalan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini teman. Turunan ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kita itu balik sih jalannya. Akhirnya ketemu jalan mulus juga ini. Kaget saya. Sampai di kita Akhirnya. kayak jalan gini. Aduh aku. Akhirnya kita juga ini di Kampung Perumasan setelah perjalanan kurang lebih 1 jam. Kapan ya bisa sampai di jalan besar sana? Jalan mulus ini. Dulu di lapangan ini biasanya banyak yang kemah di situ. Kasih. Tapi sekarang sudah sepi. Ini Mbak Men yang baju merah. Enggak pamen. Itu sudah Nah, sampai. ini kita sudah sampai di Kampung Perumasan yang memiliki ada beberapa kakak saja. Ini dulu kalau hari Minggu ini banyak ramai pendaki ya. Sudah sampai Jalannya itu di sangat warungnya sulit. Mbah Min, Pak Min. Itu adik Men. Ada sepanduknya tak kira anggota dewan kah ada yang berbaik hati jadi orang baik, mau memperbaiki jalan masuk ke kebun teh ini. Hanya itu harumnya biung tadi. Di Kampung Perumasan ini hanya ada kurang lebih 17 kakak lur. Hanya ada beberapa rumah petak yang sangat sederhana dan satu bangunan musola yang kalau tak salah ini juga berkat kebaikan hati para relawan dan donatur. Jumlah penduduk kurang lebih 35 jiwa, kebanyakan sudah tua. Di kampung ini tidak ada fasilitas pendidikan, tidak ada fasilitas kesehatan juga. Ada beberapa warisan sejarah yang ada di Kampung Perumasan ini, di antaranya Sendang Pengilon yang dulu merupakan lokasi Candi Perumasan, yang candinya sekarang sudah hancur. Dan ada juga gua buatan, gua Jepang yang masih menyimpan banyak misteri. Gua ini berada di tengah-tengah kebun teh yang sangat hijau. Ini setelah kita bungkus logistik untuk makan siang nanti dan beli apa yang kita butuhkan nanti di perjalanan, kita akan segera naik tanpa target naiknya ya, tidak harus sampai di puncak nanti. Ini di rumah Mbah Min, kita jalan santai saja nanti sak tekane. Ini kita mulai meninggalkan atau tepatnya keluar dari desa Perumasan yang sangat sunyi.
menuju ke arah puncak. Ini rambu-rambunya juga masih ada ya, rambu penunjuk jalan maksudnya puncak, tapi jalur ini sangat sepi dan saya juga masih belum tahu pasti apakah jalur ini termasuk legal atau tidak, tapi saya kira belum ya, belum resmi. Untuk naik ke puncak Gunung Ungaran itu biasanya kalau sekarang bisa lewat Perantunan atau lewat Basecamp Mawar. Tapi dulu pernah di lewat sini tuh ramai juga pernah. Tapi setelah ada Basecamp Perantunan memang jarang yang lewat sini. Apalagi akses menuju ke Dusun Perumasan ini sangat sulit. Oh ini nggone Mbah Mbah sapa? Mbah Kirun. Mbah Kirun yang ada antenanya. Ini kan antenanya ini. Ya, Mbah Kirun yang tadi ketemu di jalan, memperbaiki jalan. Kalau mau ke puncak ini harus melewati Gapura ini ya, daerah latihan Yonif Raider 400 BR. BR itu Banteng Raiders ya, Banteng Raiders, sehingga puncaknya pun sekarang dikenal sebagai puncak Banteng Raiders, atau tepatnya puncak Tugu Banteng Raiders. Ini menurut saya juga kebun teh ini tidak begitu terawat seperti dulu ya. Ini banyak sekali tanaman gulma atau apa ya. Itu puncak Gunung Ungaran di sana, diselimuti kabut yang tipis. Ini kita sudah memasuki kebun teh yang menurut saya ini kurang terawat, sehingga ini pohonnya itu menjulang melebihi tinggi saya. Ini berarti tinggi teh ini mungkin 2 meteran ada ini ya rata-rata. Sedangkan kalau di tempat lain, di kebun teh Kemuning misalnya, di kebun teh Tambi gitu ya, itu pohon teh itu kan tetap mungkin sedada atau sepinggang kita dan tampak rata begitu ya. Ini kan tidak ya. Ini kebun tehnya itu pohon tehnya itu seperti tidak pernah dipangkas gitu ya. Jadi sangat tinggi menjulang dan tidak rata. Itu kalau menurut saya itu tanda-tanda bahwa kebun teh ini tidak begitu terawat. Belum kalau kita lihat gulmanya yang yang tumbuh di antara pohon teh seperti itu kan banyak gulmanya itu. Nah, ini kan jalannya sendiri juga rumputnya ini tinggi-tinggi ini teman. Nah, ini masih mending, ini masih di area yang dilalui oleh para perawat atau yang merawat kebun teh ini. Nanti selepas ini mungkin akan rumputnya akan lebih tinggi lagi ini. Ini tadi barusan terjadi musibah yang luar biasa dan alhamdulillah subhanallah tidak terjadi apa-apa. Ini tadi tergelincir jatuh ke dalam jurang, untung nyangkut di pohon ya.